Ryan dan Karina Cooper tampil sebagai keluarga khas Midwest, menikah sejak September 2009 dan membesarkan 3 anak. Ryan bekerja sebagai petani serta Karina mengelola barbershop sendiri. Dan dia punya rencana besar. Dia bersiap memperluas usaha dia dengan beberapa lokasi, sekilas terlihat stabil. Seorang suami yang pekerja keras, istri yang ambisius, keluarga campuran di kota kecil Iowa. Tetapi di balik pintu tertutup, semuanya perlahan mulai berantakan. Pada pagi musim panas yang sejuk di Juni 2021, semuanya tiba-tiba runtuh. Bu, 18 Juni 2021 pukul 04.35 pagi. Sebuah panggilan 911 diterima oleh kantor syarif Kabupaten Tama di Iowa. Penelepon melaporkan seseorang ditembak di rumah blok 1800 Jalan K. Trier. Wakil syarif tiba di lokasi dalam 7 menit setelah panggilan diterima. Di sana rumah Josadi menemukan pria terkulai di kursi malas, wajahnya berdarah. Kadita Cooper berada di atasnya berteriak dan, menurut kesaksian di pengadilan, tidak mencoba resusitasi jantung paru. Dan korban kemudian diidentifikasi sebagai Ryan Cooper, suaminya. Jasad deputi tiba saat di dalam rumah ada Karina, 3 anaknya, dan Aaron, saudara Ryan yang baru datang setelah Karina memintanya bantuan lewat telepon. Semua langsung dikeluarkan dari rumah demi keselamatan. Para medis datang tak lama kemudian dan secara resmi menyatakan Ryan meninggal di tempat kejadian. Penyelidikan lebih lanjut di tempat kejadian perkara menimbulkan kecurigaan. Petugas syarif melinau wigi luka tembak di kepala Ryan, satu di dekat wajah depan. Hasil autopsi kemudian mengonfirmasi bahwa Ryan telah ditembak 2 kali dari jarak dekat. Cara kematiannya adalah pembunuhan. Dan sebuah selongsong peluru kaliber 22 ditemukan, namun tidak ada senjata api yang cocok dengan jenis itu yang langsung ditemukan. Para deputi juga mencatat tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau perkelahian yang terlihat di tempat lain dan tidak ada barang yang hilang. Saat ditanya, Karina mengatakan kepada petugas bahwa dia sedang tidur di kamar dan terbangun mendapati suaminya telah ditembak. Setelah lokasi diamankan, dia dibawa ke kantor polisi Trier untuk diinterogasi. Wawancara Karina dimulai sekitar pukul 10 pagi. Dia telah menandatangani persetujuan agar petugas memeriksa ponselnya. Ingat dia duduk di depan para detektif. Dia tak tahu dari kasa selangkah detektif maju dan cek memegang ponselnya. Laporan-laporan masuk secara real time dan tempat kejadian perkara tidak mendukung ceritanya. Jadi kamu bilang kamu pikir mungkin ada seseorang di dalam rumah. Itu yang saya pikirkan. Apakah kamu mendengar suara lain atau keributan atau apapun selain suara yang membangunkanmu? Tidak. Seperti mobil-mobil lewat sepanjang malam. Tapi aku tidak melihatnya. Aku melihat keluar dari jendela dapur, aku tidak melihat apa-apa. tidak ada suara seperti pintu depan dibanting, atau seseorang berlari di mejamu, atau menuruni tanggamu, atau hal seperti itu. Tidak, bukan aku. Oke. Jadi, setelah mencoba membangunkannya atau menarik perhatiannya, kamu bilang kamu menelepon Aaron. Aku sudah menelepon Aaron sebelumnya. Ya, maksudku menyentuhnya atau apalah. Lalu aku ingat aku mulai berteriak dan terus berteriak. Kate turun ke bawah. Aku memintanya masuk ke kamarku bersama 2 anak lain, lalu menelepon Aaron dari dalam. Di dalam kamar? Ya, aku pikir aku mengunci kamar tidur, aku keluar masuk, aku masuk dan menguncinya. Lalu aku pikir aku harus pulang, kan? Hei, jangan lakukan itu. Aku mencoba mengambil pistolku dari brankas, padahal aku bahkan tidak tahu cara menggunakannya dan belum pernah menembak. Kami harus melakukannya, dan aku bahkan tidak bisa membukanya. Itu ada di kamar tidur kami. Lemari, oke. Dan seberapa besar brankasnya? Hanya
Sebuah pistol tipe keamanan 1. Yang bahkan aku tidak tahu cara membukanya. Oke. Kamu tidak bisa membukanya. Tidak berpikir begitu. Apa kamu pernah mengeluarkan pistol dari brankas? Tidak, oke. Aku menyentuh brankasnya yang pakai sensor sidik jari. Tapi saat ku tempelkan jariku, tidak ada reaksi. Dan aku berteriak. Aku menelepon Ahok. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan dan aku kembali keluar. Oke, aku rasa itu bukan untuk tetap di dalam ruangan. Berkomelot, jadi aku terus kembali agar mereka mau masuk karena aku tidak ingin... Mereka melihatnya. Iya. Aku takut karena Tina dan sudah orang di sana. Oke. Bala saat itu detektif menginterogasi Aaron, saudara ipar Karina, di ruangan terpisah. Aaron adalah orang firstnya yang dihubungi Karina setelah Nembisan tiba di rumahnya beberapa menit sebelum para deputi. Selama wawancaranya, dia memberitahu para penyelidik bahwa Ryan baru-baru ini melihat pesan Snapchat muncul di ponsel Karina dari seorang pria bernama Houston Danker yang tampaknya merujuk pada konten intim. Detektif terus Mas teknisi forensik untuk mengekstrak Nepsha meninjau data Snapchat Karina. Wawancara dengan Karina berlanjut sementara mereka menunggu hasilnya. Sekali lagi, bukan untuk bersifat pribadi, oke, tapi ini adalah hal-hal yang perlu kami tanyakan hanya untuk mencoba memahami masalah ini. Apakah ada masalah dalam pernikahan antara kalian berdua? Kami pernah melewati masa sulit. Setelah ibunya meninggal, kami sempat tidak akur. Kami tidak akur, sebenarnya nggak ada masalah besar. Kami berdua hanya merasa sedih dan marah, dan tidak saling berkomunikasi. Anehnya, orang yang paling kamu cintai kadang justru kamu perlakukan paling buruk. Aku suka bicara, dan dia tidak, dan aku selalu memaksa. Kamu tahu, ayo bicara, apapun itu. Iya. Dia menutup diri. Oke. Tidak ada, dimanapun pernah ada keraguan tentang pernikahan kami. Jadi tidak ada perselingkuhan sama sekali, baik oleh dia maupun kamu. Saya bertanya hanya jika ada yang masuk dan melakukan sesuatu padanya. Lagi pula, kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin juga karena medis, kita tidak tahu. Saya hanya berpikir tentang seperti tipe kekasih yang sakit hati atau hal semacam itu. Tidak, oke. Jadi tidak ada. Kami tidak pergi atau melakukan apapun. Dia mungkin pergi ke bar setelah kerja bersama temannya Riley, dan dia tidak pernah pulang lewat dari jam 8. Begitulah sesungguhnya hidup kami. Seperti yang sudah kukatakan dulu, kami punya. Kami tidak saling bicara dan tidak akur, tapi akhirnya kami membicarakannya sampai tuntas. Dan nggak pernah. Tidak pernah ada masalah seperti itu, tidak pernah. Oke. Saya tidak berpikir, saya tahu, saya tidak pernah khawatir tentang itu. Saya juga tidak berpikir salah satu dari keduanya. Seperti yang saya bilang, dia sudah bercerai. Kami tidak menikah di usia 30-an. Kita perlu berkumpul lagi di sini dan berusaha mencari inti masalahnya. Oke, kamu tahu, dan kita tetap belum tahu. Seperti yang saya katakan, ini mungkin masalah medis karena kita pernah melihat sebelumnya, usianya 30 tahun. 42. Atau hal lain bisa terjadi. Itu yang kami coba pahami di sini. Intinya, aku mengulang hanya untuk memastikan kamu mendengar suara ini. Kamu pikir saat itu suaranya sangat terdengar? Mirip dengan rak kawat yang jatuh di kamar mandi beberapa hari sebelumnya. Tapi kamu sudah berkeliling dan tidak melihat apapun, tidak mendengar apapun yang aneh, tidak mendengar ada mobil yang melaju kencang, tidak mendengar ada orang berbicara atau berkomunikasi. Semua itu terjadi di dalam rumah. Rumahnya 1 atau 2 lantai. 1,5 lantai, kamu juga tidak melihat siapapun melarikan diri. Tidak ada yang membuatmu khawatir bahwa setidaknya seseorang masih ada di dalam rumah, atau apakah saat itu kamu berpikir ada seseorang di sana? Aku tidak tahu, hanya gugup dan takut. Oke. Aku tidak merasa ada orang di rumah sampai melihat dia. Oke. Dan aku melihat darah. Ya. Aku langsung mulai berteriak, oke, baiklah, Nana. Ayo. Tunggu beberapa menit di sini, nanti kita kembali. Kamu yakin tidak butuh apa-apa?
Para video LED kau sekarang telah mengetahui sebuah bukti digital yang sangat penting. Pesan Snapchat dari Houston Danker dikirim pukul 03.31 pagi. Sekitar 1 jam sebelum Ryan ditembak, isinya berbunyi, ingat selongsong peluru itu. Karena 19 tentu saya 100%. Bagi detektif itu mengubah segalanya. Mereka sudah mulai meragukan ceritanya, tapi sekarang mereka punya pesan yang tampak seperti bentuk koordinasi dan para detektif siap untuk mengkonfrontasinya. Coba Houston Danker dan Peter tercisa cuman berdua. Seperti kata Rick sebelumnya, kita belum tahu apa yang terjadi. Seperti kata dia, belum pasti ini masalah medis. Kita belum tahu apakah sesuatu terjadi pada Ryan atau ada yang berbuat sesuatu padanya. Itu yang sedang kita cari tahu. Ya, salah satu pertanyaan saya adalah, apakah kamu tahu seseorang yang punya alasan untuk menyakitinya? Apakah dia pernah punya masalah dengan siapapun? Tidak, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi oke, aku tahu. Dia bilang begitu. Ya, dia biasanya di rumah jam 8, tapi kadang pergi ke bar dengan Riley. Apa itu akhirnya? Apakah dia pernah membicarakannya? Mungkin seseorang yang dia temui di bar. Mungkin ada. Kurasa aku hanya mencoba memahami semuanya. Kau tahu jika ada seseorang yang masuk ke rumahmu dan melakukan sesuatu padanya, kau tidak bisa memikirkan siapapun. Oke. Dia hanya bekerja sepanjang... Dia terus bekerja lalu pulang ke rumah. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang hubunganmu dengan Houston? Danker, ya. Teman saya. Oke. Ya, dan saya akan terus terang dengan Anda dan berbicara langsung. Satu-satunya alasan kami bertanya adalah Aaron menyebutkan tentang kemungkinan Ryan melihat sesuatu di Snapchat Anda. Bukan itu Houston, tapi mungkin ada sesuatu dengan Snapchat Anda. Musim gugur lalu, ada Snapchat yang bahkan bukan ditujukan untuk saya. Oke, ceritakan tentang itu. Seharusnya Ryan yang melihatnya, bukan saya. Dia yang memberitahuku soal wanita yang sudah menikah itu. Dan telanjang melihatnya, atau seperti itu. Oke. Wah, dan Ryan melihatnya dan mengkonfrontasiku. Lalu aku mengkonfrontasi Houston yang berteman di Snapchat, dan itu saja. Dan dia bersumpah mati-matian bahwa itu tidak ditujukan untukku. Dan itu adalah akhir dari... Itu, jadi Houston mengirim kami. Aku kurang mengenal Snapchat dan tidak menggunakannya. Seperti bukan sebuah foto. Seperti Ryan mengambil foto pesan yang dia kirim lewat Snapchat tentang sesuatu mengenai menjadi wanita yang sudah menikah atau semacamnya. Aku bahkan hampir tidak melihatnya karena aku tidak tahu itu apa. Dia bersumpah berkali-kali, tapi bukan untukku. Aku sudah kirim snap, kami sebelumnya juga saling bertukar snap hari itu. Hari itu karena dia mendapatkan beberapa produk dari salonnya aku. Jadi dia bilang kalau dia mengirimkannya ke orang yang salah. Ini konyol. Kita mencari inti kekonyolan ini. Ya Tuhan. Kami memastikan semua pertanyaan terjawab, jadi tolong koreksi kalau aku salah. Apakah ini situasi di mana Houston mengirimkan snap kepadamu yang seharusnya tidak dikirimkan kepadamu? Katanya dia memang mengirimkan snap kepadaku, ya. Ini tentang kamu sebagai wanita menikah atau telanjang dengan wanita menikah. Aku dan kamu juga tidak tahu. Lalu, apa kata Ryan? Itu kami sudah membahasnya sejak dulu, juga dengan teman-teman. Setelah itu, masalahnya jadi tidak penting. Yang bilang sesuatu tentang, ingat aku pernah melihatmu telanjang, tentang wanita yang sudah menikah. Apakah Houston pernah melihatmu telanjang? Tidak, ya Tuhan tidak. Oke, dia berusia 22 tahun. Tidak. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Kota bodoh ini dan rumor-rumornya. Tidak, oke. Aku sempat bilang kalau aku pernah menjaga anak-anaknya beberapa kali saat pengasuhnya tidak bisa datang. Oke. Ya, kita tidak tahu kecuali kita bertanya, kan? Saya tidak bermaksud memaksa, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa antara kalian. Dan kamu, sama sekali tidak.
Setelah itu Snapchat. Aku bahkan tak bicara atau memotong rambutnya lagi. Aku mengatakan pada Ryan bahwa aku akan menjaga jarak dari semua orang yang berhubungan dengan kelompok usia itu agar dia merasa lebih baik. Sejak itu tidak ada masalah. Dan ini terjadi, kamu bilang, musim gugur lalu. Dapatkan waktu yang lebih jelas tentang itu. Foto ini bukan musim gugur lalu, melainkan musim semi atau akhir musim dingin. Oke, musim gugur lalu adalah saat aku katanya bercanda dengannya karena aku mengasuh anak-anaknya dan truknya ada di rumahku karena aku mengasuh anak-anaknya. Itulah awal mula semua omong kosong Houston Danker itu. Oke. Kita teman, Ryan tidak suka mereka. Mereka memang tidak akur. Jadi sebagai istrinya aku bilang aku bukan temannya lagi atau mau motong rambutnya lagi. Jaga jarak saja. Semuanya sudah berakhir, sudah selesai. Oke. Kapan terakhir kali kamu berinteraksi secara sosial dengan Houston? Atau memotong rambut atau hal serupa? Musim gugur lalu. Oke, jangan bicara dengannya. Dia pernah memintaku menjaga anak-anaknya sekali. Mungkin saja. Aku lupa itu musim gugur lalu atau musim semi ini karena pekerjaan lapangan. Aku menolak karena Ryan kurang nyaman. Amber, temanku, sangat bersedia. Dia menelepon dan akhirnya menjadi pengasuh anaknya. Itu terakhir kali aku berbicara dengannya. Dan siapa nama belakang Amber? Monit? Monita. M-O-A-A-T. Ya, oke. Seperti yang saya bilang, kami mengumpulkan informasi dan kadang-kadang kami harus menanyakan pertanyaan bodoh. Oke. Hanya beberapa jam setelah mewawancarai Karina, para detektif membawa Houston Danker, pria di balik pesan Snapchat larut malam itu. Dia bukan hanya klien barbershop atau teman biasa, dia adalah calon rekan konspirator. Dan para penyelidik ingin tahu apakah dia yang menarik pelatuknya. Buka jalur 4. Silakan duduk di mana saja, duduk di sini juga bagus. Lebih mudah bagi saya untuk menulis. Oke? Yang akan saya lakukan adalah langsung ke intinya. Karena media sosial. Saya mulai bekerja di penegakan hukum 25 tahun lalu saat belum ada media sosial atau Facebook dan banyak hal terasa tidak masuk akal. Dan sekarang setelah kita memilikinya, setiap kali sesuatu terjadi, semua orang ada di internet. Oh, kamu tahu, kamu harus melihat ini, kamu harus melihat itu, kan? Ngomong-ngomong, alasan namamu disebut adalah Ryan Cooper meninggal? Lihat, dan aku? Oke, jadi Ryan Cooper meninggal dan salah satu yang pertama, aku tidak tahu. Dalam 1 jam pertama, seseorang berkata, "Hei, kami dengar Karina selingkuh dengan Houston. Itu sebabnya kamu di sini, oke?" Ya, jadi yang harus aku lakukan adalah membereskan beberapa hal denganmu tentang itu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini dan mungkin kita lanjutkan lain waktu. Tapi rumor itu sudah beredar, jadi kita harus bicara denganmu, kan? Ya, apakah namanya Houston? Houston. Ya, aku juga tak punya nomormu. Kau hanya beri 31. Seperti yang kubilang, kau menelpon di waktu yang pas. Ya, aku sedang bicara. Dan sekarang kau kerja di mana? Nolan Farms di Van Hort, Nolan Farm, atau Ricky Nolo, atau apapun itu? Ya, sebut saja kamu kerja apa di sana. Aku buruh tani. Oke. Sedikit dari segala hal. Kami juga punya pekerjaan penggalian. Dan itu seperti penuh waktu. Ya, benar. Senin sampai Jumat atau tergantung musim. Kami sangat sibuk. Rasanya bekerja 7 hari seminggu. Saya bersama anak-anak saya setiap akhir pekan. Jadi saya tumbuh di Belle Plaine. Jadi saya tahu soal pekerjaan di pertanian. Begitulah saya. Oh, jadi kamu kenal sedikit keluarga Nolan. Saya kenal beberapa keluarga Danker. Saya sedang mengingat ada Dave Danker di Belle Point. Banyak yang bertanya apakah kita keluarga. Saya jauh lebih tua darimu, jadi saya tidak tahu. Sebenarnya saya lebih tua darimu. Saya cuma bilang sialan. Rata-rata 6 hari seminggu. Baiklah. Jadi rumor yang beredar adalah Ryan
Kamu dan Karina saling kirim pesan di Snapchat. Apa itu benar-benar pernah terjadi? Ya, oke. Kapan itu terjadi? Maksudku, seminggu sekali atau 2 kali. Kamu tahu maksudku, itu masih berlanjut dengan aku dan Karina? Ya tidak, maksudku. Seperti yang aku bilang, itu cuman hal-hal acak di Snapchat. Kamu tahu, maksudku, itu kamu tahu, mungkin itu Karina? Secara acak, iya. Dan sudah berapa lama itu terjadi? Oh, sial, aku nggak tahu. Mungkin November, Oktober. Hanya, ya kemungkinan sekitar bulan Oktober atau November. Dan kamu pikir kamu bilang, apa? Sekali atau 2 kali seminggu? Ya, maksudku, tidak. Itu bukan hal serius, cuma snap biasa. Seperti yang aku bilang, Snapchat random. Oke, mari kita kembali ke saat aku bilang, aku jauh lebih tua darimu. Ya, aku punya anak dan aku tahu tentang Snapchat. Sebenarnya, putriku 3 tahun lebih muda darimu. Jadi, lalu apa itu Snapchat sebenarnya? Apakah itu hampir seperti mengirim pesan teks? Seperti, oh kamu nggak punya Snapchat? Nggak, oh cuman kayak kirim foto random, tahu kan? Misalnya kamu lagi duduk di teras, tahu kan? Setelah kerja seharian, foto birmu. Ya, hari yang panjang. Kamu paham maksudku? Misalnya aku, ya, misalnya kamu lagi nanam jagung, kamu ambil Snapchat, kirim ke semua temanmu karena kamu mau bikin mereka iri kalau kamu lagi nanam jagung. Jadi dulu kamu potong rambut di sana kan? Iya. Apa kamu masih potong rambut di sana? Dan semuanya. Dulu aku potong rambut di sana saat kerja di Liquid Grove karena praktis. Dan sekarang karena aku kerja di Banhorn A, aku nggak punya banyak waktu buat potong rambut. B, kamu tahu itu nggak dekat dari sini. Jadi itu apa yang saya diberitahu dan perlu diingat, ini kadang-kadang dari orang kedua atau ketiga. Ya, apakah itu berarti Ryan mengetahui bahwa kamu sedang menggunakan Snapchat dan dia kemudian menolak untuk memotong rambutmu? Apakah ada hal seperti itu yang terjadi? Tidak, maksud saya hanya saja seperti yang saya bilang, itu lebih ke soal kenyamanan. Kamu tahu, apakah Ryan pernah tahu tentang kalian berdua? Snapchat-an? Oh iya, oke. Apa dia bilang sesuatu ke kamu soal itu? Tidak. Maksud saya, kita semua agak seperti, ya ingat saja, oke? Jadi biar saya jelaskan sedikit lagi. Ya, jadi kita punya ponselnya. Oke, kita punya ponsel Ryan. Ya, dan yang bisa kita lakukan adalah pada dasarnya kita bisa menyalin semua yang ada di ponsel itu. Mengerti? Untuk itu, jadi semua percakapan yang dia lakukan denganmu, meski sudah dihapus, kita tetap bisa mendapatkannya. Ini seperti teknologi FBI, ya. Kita masih bisa mendapatkannya, kita bisa mendapatkan lokasi, kita bisa mendapatkan semua data seperti itu. Maksudku, hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang, dibandingkan dengan apa yang bisa kita lakukan di tahun 90-an dengan ponsel, itu benar-benar luar biasa. Sungguh. Benar kan? Jadi, nggak ada gunanya semacam menari-nari begitu. Kalau kamu cuma main-main sama dia, itu nggak bikin kamu jadi pembunuh. Kamu nggak suka, kan? Tahu gak, orang-orang sering selingkuh, kan? Tak ada pernikahan yang sempurna. Setahu aku, semua orang pasti pernah melakukan hal yang mereka sesali. Misalnya bertengkar, bicara hal yang tak semestinya, atau berselingkuh. Atau mereka menggunakan obat-obatan, minum alkohol berlebihan, atau sering berjudi. Setiap orang pasti pernah punya masalah aneh dalam hidup, kan? Jadi aku nggak mau kamu terlalu gugup soal itu. Karena kalau kamu selingkuh dengan Karina, kamu hanya salah karena selingkuh dengannya, kan?
Baiklah, dan itu aku akan bilang begini. Aku akan sederhanakan banget. Jadi seperti ya antara aku dan Karina. Hal yang sulit dari semua rumor yang tersebar itu adalah aku benar-benar duduk di sana seperti, aku bilang sahabat gay. Waktu itu kau tahu, aku dan ibu dari anak-anakku berpisah. Oke, aku sedang potong rambut sama Karina dan aku punya 2 anak. Ya, dia suka anak-anak, apalah, dan dia selalu bilang ke aku, kau tahu kalau kau lagi butuh bantuan. Hei kamu, aku nggak masalah jagain anak-anakmu apalah. Jadi, kami semua, kau tahu, semua orang berteman, apalah, kau tahu. Lalu, kau tahu, dia pernah menjaga anak-anakku beberapa kali saat aku sedang kesulitan. Lalu, kau tahu gosip di kota kecil, anak-anak Houston main di rumah Karina, pasti dibilang tidur sama dia kan? Lalu, ya, dan kurasa mungkin disitulah Ryan mulai kesal. Kau tahu maksudku, kau seperti, hei, sekali lagi ingat, aku tidak mengenalmu, aku baru mengenalmu selama 10 menit sekarang? Ya, tapi kau punya reputasi di mana kau cukup sukses dengan para wanita kan? Aku sedikit lebih beruntung daripada beberapa orang. Tidak separah yang lain, sudah lama sekali. Memang buruk diucapkan, tapi aku masih muda dan punya 2 anak, kau tahu. Benar? Jadi, 2 anak dari ibu yang sama, bukan 2 ibu berbeda, ya, tapi kalian belum menikah. Tidak baiklah. Berapa usia anakmu? Dia akan genap 2 tahun, aku kurang pandai menghitung bulannya. Dia akan berumur 2 tahun, Oktober ini, lalu 1 tahun. Oh, ya ampun, ya, mereka cukup berdekatan umurnya itu benar-benar dekat. Ya, benar, baiklah. Jadi anak-anakmu menginap, Karina kadang menjaganya. Ya, seingatku dia sudah 3 kali menjaga mereka. Karena kau tahu, aku menjaga mereka saat akhir pekan atau hari kerja. Dan jelas aku tidak punya tempat untuk pergi, kau tahu, karena aku tidak punya penitipan anak. Jadi biasanya, lalu ibunya bayi yang menjaga mereka, ya dia yang punya hak asuh utama, aku hanya dapat setiap 2 minggu sekali, kau tahu, setiap akhir pekan bergantian. Tapi lihat, itu masa yang aneh karena semua itu belum pasti. Jadi ibu dari anak-anakku waktu itu sering meneleponku secara tiba-tiba dan berkata, hei, kamu yang jaga anak-anak hari ini? Yah, tidak seperti yang kubilang, ini rumit kan? Ya, oke. Jadi, lalu maksudmu apa kamu bertemu dengan Karina saat itu? Hanya dari foto rambutnya saja? Ya, maksudku itu, ya. Aku selalu kenal Karina, kamu tahu semua orang selalu kenal Karina dan Ryan. Karena jelas aku tumbuh besar di Trearer, tapi disitulah, kamu tahu, dia mulai memotong rambutku dan omong kosong. Kamu tahu. Mereka juga seumur hidup di Trear. Ryan dan Karina? Iya. Sebenarnya aku besar di sana, jadi aku lulus dari Belle Plaine. Aku besar di sebelah utara kota, di Tulet. Dari tahun 76 sampai 86. Dokter. Oh ya, memang sedikit berubah, tapi tidak terlalu banyak sejak saya tinggal di sini. Ini bukan seperti Cedar Rapids atau Waterloo, tapi saya tetap suka tempat ini. Ini rumah saya. Jadi kamu memang selalu kenal dia? Sudah berapa lama lalu? Sudah berapa lama kamu potong rambut di sana? Saya harus mengingat kembali, kalau kamu tahu, saya rasa itu. Mungkin saat saya mulai bekerja di Liquid Grow. Jadi, sial, saya nggak tahu apakah itu akan 2 tahun di sana, 1,5 tahun. Ya, oke. Lalu Snapchat-an, apakah itu sambil menjaga anak-anak? Atau, ya itu saatnya mulai terjadi. Apakah kamu tahu itu sudah lama? Karina hanya memotong rambutku dan lainnya. Lalu, kamu tahu, aku mulai punya anak. Dan dia, kamu tahu, sejujurnya aku butuh bantuan. Itu yang kamu tahu, dan aku tidak bisa.
Aku tidak bilang padanya sejak awal, aku tidak bilang padanya kalau aku butuh bantuan. Tapi aku sebenarnya, kamu tahu kan? Lalu dia menawarkan bantuan, dan ya disitulah aku bisa bilang, disitulah obrolan mulai terjadi, kamu tahu. Persahabatan itu, kamu tahu. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu sebagai teman gay atau bagaimana? Cara terbaik yang bisa aku jelaskan adalah, ya hanya sebagai sahabat gay, kamu tahu ya, jadi seperti ketika semua orang di sekitar Trey bilang, oh kamu tahu Houston lagi deket sama dia atau apalah. Aku duduk di sana bilang, enggak, aku. Jadi kita bakal, maksudku, dan aku nggak tahu. Maksudku, kalau kamu minum banyak atau dia minum banyak, gimana? Aku jadi ingat waktu kuliah dulu, tahu kan, saat kita agak kelewatan kayak kita ngirim foto alat kelamin ke seseorang atau semacamnya. Jadi, akan ada hal seperti itu antara kamu dan Karina atau sesuatu yang kamu sukai. Kami dulu berteman. Mungkin ada hal yang menurut polisi tidak pantas, tapi kita tidak akan menemukannya. Oke. Sebenarnya aku dapat, karena ini ponsel skate dan nomornya sering berubah. Saat pertama kali aku dapat ponsel ini, aku nggak tahu nomor ini milik siapa. Aku sering ditelepon cowok-cowok for Dutch yang coba jual barang curian. Oh iya, aku bakal, bro, kamu, biar aku, ketemu sama kamu. Lalu aku bakal telepon polisi dan kasih tahu mereka di mana mereka bakal berada. Tapi oke, jadi gimana harimu kemarin? Terus, berangkat kerja. Biasanya kemarin aku sampai di tempat kerja sekitar jam 6.45. Mau deh. Sampai, ya. Saya lupa jam berapa, mungkin sekitar jam 6 atau 7 malam tadi, saya selesai. Kemana kamu pergi setelah itu? Ya, saya meninggalkan Van Horn dan tentu saja, kamu tahu, saya butuh bensin, jadi saya mampir ke Tren, isi bensin dan nampan. Dan kemudian pulang dan bersantai. Dan siapa yang ada di rumah bersamamu tadi malam? Hanya aku tinggal sendiri. Oke, apakah kamu pergi kemanapun tadi malam atau setelahnya? Aku isi bensin pagi-pagi? Ya, Setelah isi bensin, aku hanya melihat beberapa peternakan di dekat Klipet. Kami juga punya peternakan di sini. Jam berapa menurutmu kamu tidur tadi malam? Mungkin jam 11. 11.30, jadi setelah jam 11, kupikir sekitar jam 10.30 atau 11. Jadi kami melakukan sesuatu yang disebut geofence, dan apa yang dilakukan geofence itu, ini adalah hal teknologi yang aku sendiri tidak bisa jelaskan. Tapi misalnya, ini adalah rumah Ryan dan rumah Karina. Ya, kami melakukan apa yang kami lakukan sebagai geofence. Jadi kita akan ambil peta atau apapun itu dan menggambar seperti kotak besar. Di sekelilingnya. Dan setiap ponsel yang melewati kotak itu pada rentang waktu tertentu, ya, akan terdeteksi dan ada ini. Menyeramkan kalau kamu tahu betapa mudahnya ponsel kita. Ponsel kita benar-benar sedang dilacak. Mau atau tidak, jadi kapan saja, misalnya setelah tengah malam, atau apakah kita akan menemukan ponselmu di dalam kotak kita? Tidak, oke. Dan kemudian kami juga, sedang mengumpulkan. Jelas kamu sudah pernah ke sana, jadi itu seperti, daerah yang sangat terpencil. Saya selalu menyebutnya negeri Tuhan, karena memang luar biasa, terutama propertinya dengan ruang terbuka dan lainnya. Tapi yang akan kita lakukan adalah, kita akan pergi ke semua peternakan yang berbeda, dan ada banyak petani, dapatkan apa saja peternakan. Kamu tahu, seperti peralatan peternakan yang dicuri, hal-hal seperti itu. Kamera sudah dinyalakan, kami tidak akan menemukan kendaraanmu atau apapun di kamera dari tadi malam, selain di tempat seharusnya kamu berada. Ya?
apakah Karina pernah curhat ke kamu soal hubungan dengan Ryan yang sedang tidak baik atau hal lainnya? Dia pernah mengeluh tentang sesuatu yang berhubungan dengan Ryan karena mungkin saja kamu tahu. Kalau kamu teman gaynya, kadang-kadang orang suka curhat ke kamu kan? Lihat. Dan sebenarnya nggak pernah benar-benar seperti itu. Kamu tahu, bagian teman gay terbaik itu sebenarnya cuma datang dari aku dan anak-anakku, maksudku bukan dari hal lain. Kamu ayah tunggal yang putus asa yang butuh bantuan sesekali. Itu memang, ya, seperti itulah. Ya, kamu tahu. Tapi hey, kamu tahu, aku menghargai kamu datang secepat yang kamu bisa. Ya, sekarang jam berapa? Sudah waktunya kamu pergi? Oh, itu sempurna. Ya, ada pertanyaan untukku? Tidak. Jadi ini proses yang panjang bagi kami. Seperti yang sudah saya bilang, kami harus mengumpulkan semua data ponsel dan semua hal itu. Jadi ya, kami menambahkan beberapa rumor yang harus kami telusuri sekarang. Ya, jadi kamu cuma salah satu dari mereka. Aku paham, jangan merasa terlalu istimewa. Kalau ada pertanyaan untukku, ayo kita keluar dari sini. Ini, penyidik Kebudayaan mendapatkan surat perintah digital untuk ponsel dan akun online berbahaya. Analisis forensik menunjukkan bahwa sekitar 1 jam setelah wawancara, dia mencari di Google, bisakah Snapchat lama yang telah dibuka ditemukan kembali? Atau beberapa hari kemudian, dia mencari kemana para pembunuh di penjara. Di antara banyak pencarian meraukan lainnya, memberatkan. Tentu saja. Ya, tapi pada tahap itu masih belum cukup. Baik Karina maupun Dunker tidak ditangkap hari itu. Senjata pembunuh Frank Dentin tanpa penggasolan dan hasil balistik tak meyakinkan, namun kasusnya sudah berubah arah. Ini bukan sekadar kecurigaan, tapi sudah jadi penyelidikan pembunuhan terarah. Selama hampir 3 tahun, penyelidik diam-diam membangun kasus, menganalisis catatan digital, mengumpulkan pernyataan saksi dan memastikan tempat kejadian direkayasa. Pada 2023, wawancara kedua analisis forensik digital dan pernyataan saksi yang saling mendukung mendorong kasus ini maju. Beberapa saksi baru muncul. Karina juga mengungkap lebih banyak saat diinterogasi, termasuk perselingkuhannya dengan Dunker dan komentarnya tentang keinginannya Ryan mati, dan bahwa dia bisa menembak wajahnya. Selain itu, pada musim semi tahun 2024, para detektif mengetahui bahwa Houston Dunker telah memberikan senapannya kepada rekan kerjanya dan memintanya untuk menyimpannya. Rekan kerjanya menyimpan senapan itu di lemari di rumahnya selama 6 hingga 8 bulan. Senjata api Ruger kaliber 22 cocok dengan kaliber dalam pembunuhan itu, namun peluru yang ditemukan terlalu rusak untuk dipastikan terkait penembakan tersebut. Dengan itu, kasusnya udah siap, nah. Pada 19 Februari 2024, Karina Cooper ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. 2 bulan setelahnya, Houston Dunker didakwa sebagai rekan konspirator. Keduanya tetap ditahan dengan jaminan sebesar $1 juta sambil menunggu persidangan terpisah mereka. Sidang Iowa melawan Karina Cooper menyoroti klaim negara soal pembunuhan terencana karena keserakahan yang terbukti secara digital. Jaksa menuduh dia dan Houston Dunker bersekongkol membunuh Ryan Cooper demi polis asuransi jiwa $50.000 agar bisa hidup bersama. Tanpa saksi mata, negara mengandalkan jejak digital. Mereka mengingatkan juri tentang pesan Snapchat sebelum pembunuhan dan data ponsel yang menempatkan Dunker di dekat rumah, sebelum dan sesudah penembakan. Dan meskipun senjata api yang ditemukan tidak pernah secara pasti dikaitkan dengan kejahatan tersebut, jaksa berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan teori mereka bahwa Dunker yang menarik pelatuknya. Pesan bagi pihak penuntut itu sangat jelas. Ini bukan tindakan kekerasan secara acak. Ini adalah rencana yang terkoordinasi. Karina adalah rekan konspirator Dunker yang menarik pelatuknya. Sementara itu, strategi pihak pembela adalah mengalihkan kesalahan kepada mantan kekasih Karina, Houston Dunker. Mereka yakin dia tidak bersalah, telah dimanipulasi Dunker dan menganggap pesan intim itu hanya fantasi, bukan bukti konspirasi. Mereka melihatkan kalau pembayaran asuransi ditahan sebagai dituai kepercayaan untuk anak-anak, bukan keuntungan pribadi. Meskipun hasil polis akhirnya dialihkan ke trust untuk anak-anak, dokumen pengadilan mencatat Karina sebagai penerima manfaat awal. Lalu dalam sebuah perjudian yang diperhitungkan, juri akan mendengar langsung dari terdakwa sendiri. Dengan segalanya dipertaruhkan, Karina Cooper naik ke kursi saksi. Anda menyatakan bahwa Anda mencintai Ryan Cooper?
Iya, saya mencintainya. Ya, Kamu dipikir indексnya. ya. Kamu pernah punya kekasih. Itu yang kamu sebut dia. Ya, Apa yang kamu sebut dia? aku menyebutnya online. Hubungan tembak sebatas saat mendengar kata kekasih, aku menganggapnya pasangan seksual. Begitu aku memahaminya. Anda bisa membacanya, Nona Cooper. Saya bisa. Anda punya layar di sebelah Anda. Oke. Saya bisa melihatnya. Saya takut untuk memindahkannya. Kamu tidak menyangkal jika kamu mengirim pesan cepat itu pada 8 Maret 2021. Pasti Ya, saya memang mengirim itu. bisa kamu baca itu. Baca itu. Aku baru saja membaca ini 10 kali sumpah. Dengan emoji hati. Maaf ya. Kamu lupa satu emoji cinta. Aku baru saja membaca ini 10 kali emoji hati. Oke, sumpah emoji hati. Aku makin cinta sama kamu padahal kupikir nggak mungkin bisa lebih tergila-gila lagi. Buku itu adalah segalanya yang pernah aku inginkan. Kamu bebas melakukan apa saja dengan anak-anak itu. Kamu ayah mereka nggak perlu izin dari ibu. Tapi dia ingin kembali ke Gulat. Dia sangat menyukainya. Dia baru kalah di turnamen dan kini takut bertanding. Dia hanya ingin latihan, tak mau kalah. Tahukah kamu apa yang dikatakan pendonor sperma itu setelah dia kalah? Hanya, itu memang terjadi. Ya bukan. Ayo pulang dan ibu akan tunjukkan cara keluar dari gerakan itu. Hanya, itu memang terjadi. Mereka sangat membutuhkanmu. Dia anakmu yang main sepak bola dan bisbol. Anak itu bisa melempar bola. Orang yang baru saja kamu sebut sebagai pendonor spam. Suamimu, Ryan Cooper, yang kamu bilang sangat kamu cintai kepada juri ini. Begitulah cara kamu menunjukkan cintamu kepada Ryan Cooper, benar? Kadang kita memanggil orang tercinta dengan sebutan khusus. Aku bertanya saya padamu, jawabannya ya atau tidak? Pertanyaan. Ya, Oke, dan kamu mengirimkan ini kepada Houston Dunker, pria yang sekarang kamu sebut sebagai kekasih online-mu. ya, Suamimu adalah seorang penyumbang spam. memang begitu saya menyebutnya. Kamu juga memberitahunya, anak-anak itu milikmu. Semua itu bagian dari fantasi. Apakah itu berarti ya atau Sulit menjawab ya atau tidak karena situasinya tidak selalu hitam putih, ada area abu-abu. Bu Cooper, apakah Anda mendengar pertanyaan saya? Ya, saya berdengar. Jadi ya. Jika harus ya atau tidak, maka ya, saya jelas mengatakannya. Bisakah saya membaca pesan berikutnya di 8 Maret pukul 07.03 pagi? Apakah kamu ingin aku membacakannya? Ya, Selamat pagi, sayang. Kamu pasti akan terbangun pagi ini dengan tangan istrimu yang sedang bergairah melingkari dirimu, hanya supaya kamu tahu. dan kamu mengirimkan ini ke siapa? Maaf, apa? Ya, kamu mengirimkan ini ke siapa? Ke Houston Dunker. Pria yang baru kamu ceritakan ke juri yang kamu takuti. Aku saat itu tidak takut padanya. Kapan kamu tak lagi takut padanya? Setelah dia membunuh suamiku. Oh, jadi kali ini kamu tidak takut padanya. Pada bulan Maret? Tidak. Jadi Houston Dunker akan terbangun karena tanganmu yang penuh nafsu di sekeliling tangannya. Benar? Itu yang kutulis. Gitu siapa kau tulis untuk dia. Benar. Kamu yang memulai percakapan itu. Apa itu? Kau yang rasakan percakapan itu. Iya. 1 menit kemudian kamu menulis kepadanya, mengungkapkan pikiran tentang kematian kepada pria yang kamu klaim kamu cintai bernama Ryan Cooper. Benar, ya. Aku menulis, semua hari ini ada truk semi yang nyasar. Kecelakaan besar, tidak ada yang selamat. Kecelakaan besar, semua korban tewas. Itulah yang kutulis. Pikiranmu, dulu aku sering bilang, pikiranmu itu cukup gelap dan bengkok. Benar?
Itu yang kutulis di pesan selanjutnya, iya. Lebih dari satu kali kamu bilang pada Ryan Cooper bahwa kamu membencinya. Ya, Di depan teman-teman, kamu bilang pada Ryan Cooper bahwa kamu akan menembaknya di wajah. Kak tidak pernah bilang begitu. Ya, itu waktu kamu jadi Karen dan bilang akan menembakku di wajah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Karen yang bilang. Karen juga tidak bilang apa-apa. Itu tak pernah terucap. Tanggal 17. Tanggal 17. Pukul 10.19 pagi. Sehari kemudian Ryan Cooper akan meninggal. Anda sedang berbicara dengan Houston Danker, benar? Benar. Apa sa teks si Kocem dati yang mengirimkannya? Yang dia kirim, Iya. aku akan tidur dengan tangan tetap menyala sebentar lagi. Aku akan tidur dengan tanganku di bagian P-mu sebentar lagi. Benar. Benar. Dan apa tanggapanmu? Basah, hanya memikirkanmu saja sudah sangat memalukan, apalagi kalau aku bersamamu langsung. Maaf, maksudku saat benar-benar bersamamu. Itu masih beberapa jam lagi. Sebelum suamimu akan tergeletak mati di rumahnya. Itu terjadi pukul 11.19. Pada tanggal 17 Juni, Oh, jadi dalam beberapa jam ke depan, suami Anda akan dibunuh di rumah Anda. dia, Dengan Anda hadir di dalam rumah. ya, Kamu mengirim pesan teks kepada kekasihmu dengan mengatakan, aku akan menjadi istrimu. Dan dia memberitahumu bahwa sangat segera dia akan meletakkan tangannya di bagian tubuhmu yang paling pribadi. Di malam yang sama, suamimu meninggal. itu dan banyak lainnya ya. Setelah kedua pihak menyampaikan argumen penutup, satu pihak menyebutnya eksekusi terencana, pihak lain bersikeras itu perbuatan Houston Danker. Akhirnya kasus diserahkan ke juri. Tidak betul Watinam. Kurangan dari 4 jam kemudian, mereka sudah memiliki putusan. Baiklah, Ki. Silakan duduk semuanya. Kita akan balam mencatat di dalam sidang. Ini dengan para juri ini peningasi amatnya hukuai dan perpiakan cemoy setirar ini. Saya setelah diperintahui bahwa juri setelah dalam mencapai putusan ini, apakah mas benar juri telah dia mencapai putusan? Baik, Nona Davis. Bisakah Anda menyerahkan formulir putusan ke Nona Davis? Siapa sih penasihat hukum dan pihak dapat berdiri? Baiklah, saya siap memiliki putusan resmi. Bentuk putusan 2, kami juri menyatakan terdakwa Karina Cooper bersalah atas tindak pidana pembunuhan tingkat pertama tertanggal 11 Juli 2025. Juri nomor 1, apakah itu putusan juri? Ya, benar, silakan. Apakah Anda ingin juri polling, Nona Watt? Baiklah, hadirin dan para juri, sekarang saya minta Anda kembali ke ruang juri. Penyerokan hukuman untuk Karina Cooper dijadwalkan pada tanggal 5 September 2025 di Pengadilan Tama County. Dia akan menerima hukuman wajib penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sesuai hukum Iowa. Houston Danker tetap berada dalam tahanan sambil menunggu persidangannya yang sekarang dijadwalkan pada 12 Agustus 2025 di Johnson County. Jika terbukti bersalah, dia akan menghadapi nasib yang sama, hidup di balik jeruji tanpa kesempatan untuk dibebaskan.